Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali saya dan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah. Pada hari ini kami sedang berada di sebuah dusun, yaitu Dusun 2 Rio Pakapa, yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Dari Palu nggak jauh, paling cuma 12 jam lah ya kurang lebih tadi ya. Dan alhamdulillah sekarang saya bersama dengan ketua adat di ini namanya suku Kaili ya, Kaili Tado. Kaili Tado. Kaili Tado. Iya. Ini adalah ketua adat daripada suku Kaili Tado yang berada di Dusun Rio Pakapa ini. Mohon maaf, Bapak ketua namanya siapa, Pak? Nama saya Hah? Rante. Rante, Pak Rante, ketua adat ya. Di sebelah kanan saya ada ketua dusun ya Pak ya? Iya. Kepala dusun daripada desa Rio Pakapa ini. Bapak namanya siapa Pak? Mohon maaf. Maklon. Pak Maklon. Pak Maklon. Pak Maklon, Pak Rante. Pak Maklon ini anaknya Pak Rante, betul Pak ya? Iya. Anak keberapa Pak? Kelima. Kelima. Oh, Masya Allah. Nah, ini ada sebuah cerita yang sangat menarik. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin memberikan apa namanya sedikit pendahuluan ya, bahwa warga desa warga desa di Rio Pakapa ini dulunya adalah orang-orang yang hijrah dari agama Kristen kemudian masuk ke Islam sebanyak kurang lebih 75 kakak ya, Pak Maklon ya. Iya. Yang waktu itu bersahadatnya di desa Bone Marawa. Bone Marawa. Terus kemudian sebagian daripada 75 kakak itu pindah ke daerah sini, ke desa ini, dan jadi desa ini sekarang semuanya ini Muslim ya Pak ya? Iya, Muslim semua. Nah, cerita ini memang waktu itu mungkin cukup heboh karena melalui Pak Rante ini, maka bisa dikatakan seluruh kerabatnya Pak Rante ya Pak ya? Iya. Seluruh keluarganya Pak Rante, keluarga besar, Iya. waktu itu mengikuti Pak Rante masuk Islam. Iya. Begitu ya? Iya. Ada saya tinggal di Menjong sekarang. Ada juga di Moma daerah Tinoka. Oh. Terhambu di situ. Itu dulu semuanya pindah ke sini atau masih ada yang di sana? Memang Iya, di sana. satu kali masuk keluarga Islam di itu sana. dulu. Satu kali masuk itu. Oh gitu. Pak Rante sendiri memang aslinya dulu dari Bone Marawa, Iya. aslinya. Atau Sebenarnya di sini memang Bani Merawah memang. Umpamanya kalau diceritakan dari dulu tuh kampung yang Torotua nama kampung di sana bawa ke sana itu. oh malah aslinya kampung di Nah, sini. Torotua kampung di hulu sungai ini dulu. Kampung nenek-nenek mah di hulunya ini. Oh terus? Terus pindah ke sana, nama dari sana dibawa di desa di Bani Merawah itu. Oh. Dikasih tahu Bani Merawah, tahu namanya di sini. Torotua Oh. kampung dulu. Oh jadi satu kampung dulu pindah semua Iya. ke Bone Marawa. Pindah di Bani Merawah, pindah di Mbulawa, pindah Oh, oke. Terus Terhambu.
setelah pindah semua yang kampung di sini kosong. Kosong. Oke. Nah, begitu kita masuk dulu itu Mm-mm. ribu-ribu di situ ini dan itu, lebih baik kita pulang ke sini. Oh, waktu setelah Kita masuk Islam dulu. Pak Rante dan keluarga besar masuk Islam. Iya. Oke. Karena banyak bicara orang ini dan itu, lebih baik kita menghindari di hutan begini. Oke. Nah, dulu Pak Rante penyebabnya masuk Islam kenapa Pak Rante? Penyebabnya? Itu penyebabnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada, saya dengar cerita kalau tidak salah ada cerita apa dengan pendeta atau bagaimana? Oh, tidak ada. Tidak. Tidak. Jadi waktu itu apa yang menyebabkan Pak Rante dari Kristen pindah ke Islamnya apa? Saya? Heeh. Dulu Kristen kan? Iya. Berapa tahun dulu Kristen Pak? Saya udah mulai masa muda. Oh, dari muda. Mau begitu. Ikut orang tua. Iya. Oh, orang tua dulu Kristen semua berarti. Iya, iya. Mm-mm. Terus pindah masuk Islam, keluar dari Kristen kenapa Pak Rante? Saya? Heeh. Karena kita ini orang berada toh. Mm-mm. Ada pikiran saya itu, kita bikin ada apapun semua ada, tanpa izin ada ceritanya dulu sejarah dari situ. Mm-mm. Jadi kalau kita di sini, beda ceritanya. Mm. Kenapa beda? Kita minta tanpa izin dari orang Islam ceritanya. Mm-mm. Apa ada apa semua dibikin dari Islam, kita minta dulu. Oh, maksudnya jadi keluarganya yang Pak Rante ini dulunya Islam atau gimana? Begini. Itu kisah-kisah dulu. Iya, iya, iya. Karena orang tua bilang, kalau bikin ada apa pun semua ada dibikin, minta saja dari Islam ini. Gimana Pak Makwan mungkin bisa jelasin juga? Begini. Karena kenapa kayak dibilang orang tua itu adat itu? Mm-mm. Nah, karena orang tua kan tahu adat. Mm-mm. Kalau semacam saya kan tidak saya tahu seperti apa toh. Mm. Nah, cuma orang tua mengimbangi adat itu. Di Islam ini sudah kayak sejalan dengan adat. Kalau di Kristen kayaknya tidak sejalan. Oh, Karena tiada sejarah dari situ. oh, oke. Makanya di situ orang tua berpikir sehingga orang tua ini lebih bagus masuk Islam. Oh, oke. Jadi waktu itu yang Pak Rante pikir adat dari tetua-tetua itu sejalan dengan Iya, Islam. ada sejarah di situ. Oke. Nah, Terus ketika Pak Rante masuk Islam, itu yang masuk Islam Pak Rante sendiri atau bersamaan dengan keluarga besar? nah, begitu saya kasih masuk itu Bersama. Iya, Sama-sama Pak ya? iya Oh, satu oke. kali itu. Dari situ ada suriga orang, kita pelakunya provokatornya. Ah, Nah, tapi satu kali mandi. Karena kasih tahu semua anak saya dengan mamanya pakai balanga dua saya. ah. Saya tetap saya masuk Islam. Mhm. Kamu tidak mau satu balanga, saya satu balanga. Oh, pisah Pisah. belanga. Jadi maunya bilang kayak kalau masuk sana semua masuk sana. Oh, setelah Pak Rante memutuskan masuk Islam, keluarga besarnya semua masuk Islam. Jadi adik-adik saya begitu juga, kalau kakak masuk sana semua. Oh, Nah, oke. begitu semua kata-kata om semua di Moma itu, di Menjongo itu. Hmm. Dulu Pak Rante inget apa Kristennya gereja apa? BK. BK. Beta. BK. Oh, oke. Berapa tahun Pak Rante dulu jadi Kristen? Lama, Sekitar hampir 30 tahun. Dari kecil. Dari kecil. Sampai kira-kira 30 tahun. 30 Iya, kira sampai begitu. Oh. Sampai saya ini bagendo orang Ara dari Bila Palu, sudah Kristen saya itu. Oh. Saya ini bagendo orang Ara dari Palu 5 hari 5 malam di hutan itu sampai tembus Lalundo. Hmm. Nah, saya ini bagendo. Nah, terus waktu Pak Rante memutuskan pindah dari Kristen ke Islam, itu waktu itu pendetanya bagaimana? Oh, marah-marah Pak. Oh, marah-marah. Iya, itu tidak tahu juga kita. Marah-marah. Cuma marah. Marah-marah. Iya. Diancam. Iya, gara-gara itu waktu rumah di BK, 1 bulan tuh 9 kali saya dipanggil di kacamata. Dipanggil ke kecamatan. Iya. Ditanya. Iya, ditanya apakah begitu.
Dari mana hubungannya sampai saya masuk ke Islam begitu banyaknya? Karena ada panjingan-panjingan dia bilang. Ya, ya, ya. Terus Pak Rantai bicaranya karena adat. Iya. Nah, dari situ provokatornya itu dipukul di kecamatan lalu. Puluh kecamatannya waktu itu. Pak Rantai dipukul. Tidak. Siapa itu? Orang-orang pikir provokator itu. Oh, provokatornya. Ada provokator. Oh. Ada Kristen yang tidak tenang di rumah Islam. Iya. Oh. Yang dipanggil setelah dibicarakan di kantor Iya, iya. camat. Iya, iya, iya. Nah, ini mohon maaf tadi saya belum kenalin nih. Ada yang baru datang lagi nih. Namanya Pak Tia nih ya. Pak Said Alam. Pak Said Alam. Iya, Said. Panggilannya Pak Tia tadi. Pak Tia. Pak Tia ini tadi saya dengar informasinya lahirnya tahun 1920 Pak Tia. Ya, Lahirnya dari tahun berapa? saya lahir 1923, 1923. Berarti sekarang umurnya lebih 100 tahun. baru 100 tahun ya. Lebih. Masya Itu Allah. saja. Masya Allah. 23 ini sudah 2020-an. 1923 berarti 103 tahun. Ya, Masya Allah. Masih seger ya? 103 tahun ya. Jenggot Nah. masih utuh. Panggilannya Pak Tia ya? ya. Kalau di sini Pak Tia. Pak Tia. Pak Tia ini asli mana Pak? Saya asli Palu. Oh Palu. Terus pindah ke sini Pindah ke sini usia berapa? belum sampai. Pikir saya pindah ke sini tahun 2005. Oh belum lama berarti. Oke. Waktu kita kasih masuk, orang mau pindah ke sini, saya sudah ikut tinggal sini. Oke. Jadi memimpin orang di sini. ya, ya, ya. Jadi Pak Rantai waktu itu masuk Islam tahun berapa, ingat Pak Rantai? Tahunnya, tahun berapa? Itu sudah tahun 2000. 2002, iya 2002. 2002. Ya, Iya. Ini pindahnya kan 2005. 5. Tidak. 2000. 2002. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Pas dulu iya. Apa sih itu? Jadi 2002 sahadat massal waktu itu di desa Bone Marawa. Terus tahun itu juga pindah semua ke sini. Pindah semua. Kan kita menghindari daripada Ribut. perselisihan. Iya. Ya. Akhirnya lebih bagus menyingkir. Oke. Waktu itu yang memutuskan untuk pindah ke sini Pak Rantai atau Pak Ya. Tia? Hah? Tidak. Sama-sama. Ya, sama-sama kemauan. Sama-sama. Iya. Itu. Terus yang mensahadatkan Pak Rantai dan keluarga besar itu siapa? Ini Bapak. Pak Tia. Masya Allah. Pak Tia mensahadatkan berapa orang waktu itu Pak? Oh, banyak Pak, banyak. Ya, Tambur. Iya. Tahambur dalam satu kecamatan ini. Itu yang bersyahadat sekaligus. Di Moma sekarang ada itu. Di Menjongo, di Pantai Bete. Biar orang Bali masuk Pak. Banyak. Kalau sakit saya datangi. Oh. Ketika saya yang kasih biar bawa di rumah sakit tidak sembuh ya. Oh, waduh. Jadi waktu itu Pak Tia mensahadatkannya di mana? Di kampung masih di sana. Dikumpulkan semua. Bertahap-tahap ke sana, bukan satu hari. Oh, itu, bukan satu kali. Tidak. Kalau yang satu, ya, kalau yang Satu satu kali hari itu tujuh- yang dibilang 75 tak- Ya, kakak yang tadi. 75 KKI Itu satu satu hari kali. saja. Yang di desa Bone Bone Marawa Marawa. itu. Iya. Lain di desa Pantolo Bete. Oh, ada lain, lagi. Lain di Lalumbu Kampung. Oke. Ah, ah. Jadi yang saya mau bahas sekarang ini yang keluarga besarnya Ya. Pak Rantai. Waktu itu yang bersyahadat berapa Pak? 75 kakak. Ya. Iya, itu satu kali. Jumlah orangnya berapa waktu itu Pak? Hitung saja lebih. Pak, kali 5 orang dalam satu rumah. 75 Paling kali kecil. 5. Waduh, berarti hampir 400. Masya Allah. Terus waktu itu terjadi perselisihan atau bagaimana Pak? Ya memang, Terjadi memang. iya. Cuma menghindari Setelah itu kita sudah di kita. sini, sedangkan sudah di sini Pak ya, Hmm. ya masih ada yang luka itu, dipotong orang. Ya, yang tidak ditahu orang mau potong. Apanya dipotong Pak? Kenapa hanya? Pahanya dipotong. Dia pingsan. Tahun berapa itu Pak? Itu waktu kejadian pindah di Dan sini. 2002 itu. 2002. Jadi hampir. Untung saya dari Palu cepat datang. Hahaha. Begitu ketika saya dengar dia luka, saya pergi lihat. Untung dia begitu kena parang langsung jatuh langsung pingsan. Jadi orang ini tidak Tidak tahu. sudah lari. Hmm. Ketika dia sadar, dia pulang. Oke. Paginya saya datang.
Baru saya tiup. Saya bilang coba cubit, masih sakit. Dia cubit sudah bisa kok Bapak itu. Ya, terus saya bawa rumah sakit. Oh, waduh. Jadi waktu itu, berarti waktu tahun 2002 itu, ketika keluarga besar Pak Ranti masuk Islam, terus hampir terjadi ini apa? Hampir terjadi keributan gitu ya berarti. Hampir terjadi. Iya, Ada yang gitu. tidak senang gitu ya Pak ya. Gara-gara keributan begitu sampai saya pindah ke sini. Butuh berapa lama waktu itu Pak? 75 kakak tuh pindah ke sini. Yang pindah semua atau tidak? Semua. Semua. Sekaligus Bapak ikut kemari. 75 kakak pindah semua. Waduh. Sama-sama dengan Pak Camat yang kasih Pak periksa lokasi ini. Oh gitu. Butuh berapa lama Pak waktu itu Pak pindah ke sini? Bapak, Berapa lama waktu itu pindah ke sini kan? 2004 kan atau 2000? 2002. Pindahnya bertahap atau berduyun-duyun langsung? Satu kali. satu kali Satu Pak, kali. Satu kali. Pikir sekolah kita bikin di sini cuma daun rotan, Iya. tiang kayu bundar, Langsung bangun begitu? langsung bangun. Lah berarti waktu itu Pak pondok-pondok saja kita dulu. Pada waktu itu kan begitu kita datang di sini kita bikin sudah pondok-pondok. Pondok-pondok. Baru kita bikin juga sekolah atap rotan. Supaya anak-anak bisa Kita sekolah. minta sudah sama kepala desa sama camat kirimkan kita guru untuk mengajar anak-anak kami di sana. Oh. Nah, dikirim sudah guru honor di sini. Begitu lalu itu tahun 2002. 2002. Setelah pindah ke sini baru reda, tidak ada masalah. Baru tidak ada masalah. Aman sudah. Oke. Sampai sekarang ama ceritanya. Iya. Saya nggak bisa membayangkan waktu itu Pak Tia mensadatkan 75 kakak itu seperti apa tuh ya? Sudah begitulah, bukan karena kita Pak ya. Iya, Itu karena semua Allah SWT Pak ya. Iya, Masya Allah ya. Berarti itu bisa dikatakan hidayah Allah itu turun ke begitu banyak orang ya. Masya Allah. Saya hanya sekedar bercerita ketika pada saat itu yang masuk akal, akhirnya karena tidak sesuai apa yang dia bawa dengan agamanya dia. Oke. Nah, setelah saya ceritakan ini berarti ini yang benar. Oke. Gitu. Akhirnya berpindahlah. Masya Allah. Bukan karena kita, tapi itu semua kedrapan Iya, dari iya, Allah. iya. Gitu. Masya Allah. Nah, saya pengen denger nih, bagaimana keluarga Pak Ranti dan keluarga besarnya itu setelah pindah di sini terus memulai kehidupan barunya. Ya. Artinya kita di sini Pak, artinya membuka kebun. Buka kebun, tanam apa Pak? Ya, Tanam pertama jagung, masih tanam padi dulu. Tanam padi, jagung, Setiap padi. kali naik dari bawah, bawa lagi batang ubi. batang ubi, Nah, bibit jagung minta sama orang bawa ke sini. tanam. Nah, bibit padi begitu. Nah, tapi sebelum panen, bagaimana makannya Pak? Pokoknya memang Ya, betul-betul begitulah. menderita. Perjuangan berarti Memang Pak ya? penuh dengan Kalau itu kita penderitaan, Pak, ya. pikir itu tadi sudah saya bilang, tidak saya bayangkan begini di sini kalau kita awalnya masuk ke sini. Yang makan itu Pak cuma umbun rotan. Umbul rotan? Umbun rotan dimasak. Oh, aduh. Ujungnya itu ya. Iya, iya. Ah, Pangkalnya, direbus. rebung. Rebung itu. Ya, Oke. robong. Makanan Iya. pokok itu tahu saya. Ya itu saja dulu karena cuma itu yang ada. Waduh. Dengan itu apa? Talas. Oh, Ya. talas. Talas. Ya, Ubi ya, ya. jalar itu semua kita ini. Tapi akhirnya dapat bantuan nggak Pak dari kepala desa? Belum. Belum dapat bantuan. Nanti saya dipanggil Pak Camat. Dibilang Om, kemari dulu. Saya ke sana. Dibilang ke sana kita. Ke Palu dulu. Mau masuk di sosial kita. Oke. Maksudnya masuk ke sosial, ke dinas sosial. Nah, dinas Minta sosial. bantuan. Terus? Jadi kita sudah masuk. Begitu kita masuk langsung Langsung apa? diterima. Terus? Nah, langsung diterima. Dikasihlah bangunan. 55 kakak. 55 kakak dapat bangunan. Iya. Sama dia punya anu sudah. Jaminan apa dia kasih terus. Oke. Ah, Sembako sembakonya. 1 Oh, tahun. sembakonya Ah. selama 1 tahun. kok cuma 1 tahun Pak? 1 tahun. 1 tahun. Enggak sampai sekarang enggak? Enggak. Beda. Sudah putus sekarang? Sudah Sudah putus. putus. Oke, tapi alhamdulillah ya Pak ya.
1 tahun dibantu. 1 tahun dibantu, tapi ya alhamdulillah Ya. di situ sudah mulai perkembangan. Ya. Bagi yang tidak tahan, makanya saya bilang tadi, kita orang ini dari 55 kakak, karena tidak tahan ini, akhirnya Balik ulang. balik ulang ke sana cari nafkah di sana. Oh, jadi yang sudah pindah ke sini ada beberapa yang pulang ke Desa Bone Marawa, cari nafkah di sana. Oke. Yang sisa sekarang di sini berapa kakak, Pak? 35 kakak. 35 kakak. Nah, yang balik ke Bone Marawa itu kembali ke Kristen atau masih Enggak. Islam, Pak? Tetap Tetap Islam. Islam. Masih Islam. Tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya baru dengar loh, ini bisa pindah-pindah begini ya, orang pindah desa gitu. Istilahnya kan bedol desa kalau begitu ya bilang ya. Kenapa Ya, benar ya. orang itu sampai pindah Pak? Karena kasihan jalan itu ya. Apa yang jalan, Pak? Jalan ini yang dipikir. Oh ya. Nah, ketika berusaha apa setengah mati. Jalannya bagus tadi ya. Itu nanti sekarang. Kalau dulu kita cuma ikut sungai kecil yang didapat pertama. Mungkin zaman dulu jalan setapak kali ya, Pak ya. Setapak memang. Tadi yang jalan semobil aja nggak bisa dilewatin mobil. Naik motornya hampir guling-guling deh. Melewati 2 jembatan gantung tadi, Pak ya. Yang satu jembatannya cuman lebar mungkin 50 cm. Yang satu lagi lebar 1 meter, Pak ya. 1 meter. 1 meter. Itu aksesnya memang sulit sekali ya. Jadi kendaraan roda 4 belum bisa masuk sini, Pak ya. Belum Bisa. bisa. Jadi kalau belanja-belanja bahan yang besar-besar gitu ke sini bawanya bagaimana, Pak? Bawa dengan motor saja. Kalau enggak Pikul. motor tidak bisa ya Pikul. terpaksa dipikul. Lebih banyak yang dipikul. Saya kemarin dikirimin video sama Ustadz Lalu dari Dewan Dakwah. Ya, Dua pemuda bawa kubah masjid, kubah musola ya. ya. Yang kecil itu hitungannya kecil ya itu ya. Oh dua kubah. Itu pun dipanggul 2 orang anak muda karena nggak bisa lewat jembatan gantung yang kecil itu, maka 2 orang itu harus menyeberang sungai Berangsur. Iya. yang airnya kurang lebih seleher ya Pak ya. Ya seperti itulah ya kayak tadi orang panu sapi itu. Jadi jembatan itu dibuatnya kapan Pak? Tahun berapa? Tahun Pak? 2007 yang pertama. Yang pertama yang kecil. Iya. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua 2019. Oh jauh ya. Jauh. Loh, berarti dulu waktu pindah 2002 ke sini Belum ada jembatan. nyebrang sungai Pak. Nyebrang sungai kita. Nah, Ada dulu jembatan pakai tapi rota jembatan pakai rotan. pakai rota. Karotan, Iya. setapak gitu Pak. Ya. Setapak. Iya. Pakai bambu. 3 bulan ganti lagi, 3 Bambu bulan saja ganti lagi. diikat. Oh, bambu diikat. Jembatan yang pertama bangunnya 2007. 2007 satu paket dengan rumah sosial. Oh, itu bantuan dari dinas Ya, sosial. iya. Bantuan Oke. dari sosial. Kalau yang jembatan kedua dibangun oleh Pemerintah. pemerintah juga. Alhamdulillah ya. Tapi sekarang kondisinya ya mungkin sudah memprihatinkan ya Pak ya. Sudah 3 kali kita rehab itu. Yang mana yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama. Yang pertama. Tadi aja saya di atas jembatan naik motor begini-begini Pak, goyang-goyang begini. Oh, berapa orang sudah jatuh di situ? Masuk sungai Pak. Iya. Sudah masuk sungai. Wah, Suami adanya saja malamnya begini dia jatuh dengan guru lalu itu. waduh. Hampir mati. Untung tadi saya tidak masuk sungai tadi. Tadi saya nyebrang jembatan naik motor, yang bawa motor saya, yang duduk yang di belakang. Waduh, masalah. Jadi memang kondisi di desa ini memang ya Ya, boleh dikatakan sedikit terisolasi ya Pak ya. Ya, betul. bukan hanya sedikit Pak, memang Terisolasi. Ya. Karena memang sangat sulit untuk masuk ke desa ini, harus melewati 2 jembatan gantung, dan yang pertama itu hanya lebar 50 cm ya Pak ya. Ya. Kalau 50 cm-nya dinaikin motor nggak goyang-goyang masih mending. Ini kalau dinaikin motor goyang-goyang begini. Oh ya. Nggak usah saya naik motor Pak. Tadi kameramen saya jalan kaki aja begini-begini jembatannya. Iya. Karena mungkin agak besar itu Pak ini perutnya Pak. Karena sudah tidak kuat lagi. Ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur bapak-bapak semua di sini dan keluarga besar Pak Rante yang di sini semuanya tetap Islam dan menjalankan Islam, ya Pak ya. Nah, sekarang kebutuhan Pak Rante dan
penduduk di sini yang paling utama apa tuh Pak? Selain jembatan. Selain jembatan. Kebutuhan Bapak yang paling utama apa? Kalau selain jembatan Pak, jalan. Jalan. Masuk Jalan, ya. Iya. jalan. Itu yang utama sekali. Ya, Jembatan, jalan. Jembatan, jalan. Iya. Hasilnya kita dari sini mau dibawa keluar setengah mati. Mm-mm. Apalagi posisi sekarang kita di sini kan sawit, Mm-mm. durian. Mau dibawa keluar jalannya setengah mati begitu. Mm-mm. Jadi hasil juga setengah mati keluar. Iya. Pak, tadi saya sampai sini aja satu kaos aja basah semua tadi saya. Saya mau nanya Pak, kalau orang sini ada yang sakit, terus dibawa kemana? Kalau yang sakit itu, kadang kalau kita bawa ke puskesmas Mm-mm. sampai 3 sampai 4 jam biasa itu baru sampai di sana. Puskesmasnya di mana Pak? Di Pakava sana. Itu desa Pakava. sebelah. Oh bukan yang Bone Marawa? Bukan. Oh, di situ nggak ada puskesmas? Nah, Di situ kalau ada Bone di- Marawa kan ada cuma jauh. Oke. 2 desa dilewati kemari. 2 desa? Ya. 2 desa dilewati. Itu pun harus naik Ini motor? dusunnya Bone Marawa. Ya, yang dilewati kemari desa pertama yang komiu start pertama kemari, Bulawa. Baru desa yang kedua di sini, desa Pakava. Mm-mm. Baru bisa dapat kita. Hmm. Gitu. Jadi di dusun ini juga belum ada fasilitas kesehatan Pak ya? Belum. Belum. Klinik itu juga belum ada ya? Belum. Berarti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan. Selain ini apa Pak? Selain itu kalau bisa gilingan apa padinya kita cuma ditumbuh-tumbuh. Mesin giling padi. Mesin giling Oke. padi. Kita di sini kan cuma batu manual. Tapi yang menanam padi warga sini. Warga Iya, sini warga sendiri sini. Oke, tapi belum ada mesin giling padi. belum ada. Saya ulang ya, jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, Iya. mesin giling padi Pak ya. Giling padi. Apalagi Pak? Ah, pembukaan jalan menuju ke ini Pak, ke lahan tanah wakaf. Lahan tanah wakaf. Tanah wakaf yang ada 5 hektar di sebelah sana. Itu awalnya tanah siapa Pak? Saya punya Bapak punya, Iya. diwakafkan gitu. Iya. Ke siapa? ke ini Oh, Dewan Dakwah. Dakwah. Masya Allah. 5 hektar Pak 5 ya? hektar Pak, Untuk ditanam. untuk ditanami. Sementara ini kan masih kosong di sana, belum ada bibit apanya, belum ada. Oh, maksud Pak Maklon, akses jalan ke Akses tanah wakaf jalan. itu belum ada. Belum ada. Oke. Oh, sudah Dewan Dakwah yang bangun dong jalannya. Udah dikasih tanah wakaf 5 hektar. Bertahap ya. Insya Allah bisa ya. Karena Masya Allah. kenapa sehingga saya kasih begitu tanah wakaf supaya hubungan kita ini kan tidak putus-putus. Iya. Kapan tidak ada kebunnya di situ, jelas hubungannya kita putus. Iya, iya, iya. Kapan lagi bapak-bapak ini menengok kita kemari? Pasti tidak. Oh, jadi supaya dai-dainya datang terus dikasih wakaf gitu Pak tanah Pak. Supaya kita tidak putus. Oh, gitu caranya. Kenapa harus dikasih wakaf dulu baru ngirim dai ke sini? Sudah ada, ya sudah ada. Jadi tadi kita juga dengar cerita dari Ustadz Irham Ya, bahwa Ustadz Irham ini sudah mendatangi Parante tahun 2021 ya Pak ya? Iya. 19. 19. Pertama datang 2019 ditolak. Ditolak kan tadi kan ceritanya kan? Terus datang lagi 2020 ditolak lagi. Ceritanya Parante waktu itu ditolak kenapa Parante? Kurang ganteng atau bagaimana waktu itu? Mungkin begitu. Oh mungkin begitu katanya. Mungkin belum nggak menikah sama cucunya Parante mungkin. Kalau menikah pasti diterima ya. Tidak, masalahnya begini Pak. Gimana, Kita kan was-was, namanya orang baru. Datang oke. sama kita pasti kita was-was aja. Oh, Jangan iya. barangkali orang tidak baik tuh. Oke. Nah, begitu sehingga kita tolak kecurigaan. Curiga. Ya, karena ada trauma dari Ya. pindah dari desa. Oke. Siapa tahu misionaris siapa ya? Ya, Emang Ustadz Irham ada tambang misionaris apa? Ya ya, paham Pak ya. Berarti itu memang kehati-hatian ya Pak ya. Supaya mungkin berjaga-jaga gitu ya. Iya. Terus akhirnya diterima bagaimana akhirnya? nanti saya masuk sama Ustadz Wildan. Oh, Ustadz Irham bilang mau masuk sama Ustadz Wildan. Saya masuk sama Wildan yang kasih pertama. Oke. Habis itu orang barangkali bagaimana di sana datang Bapak Ilham. Oh, Semua itu tahun berapa tuh Pak?
tahun berapa lalu 21 itu? atau 22? sekitar 22. 2022. Oke, berarti dusun ini sekarang sudah di bawah pembinaan dari Dewan Dakwah, khususnya dari Dewan Dakwah Palu berarti ya. Ya, Dari Dewan Dakwah Palu baru mulai tahun 2022 ya Pak ya. Oke. karena Nah, kita dipanggil sama Ustadz Wil dan dia mau berikan uang 200 juta untuk pembangunan masjid, kita tidak sanggup. Lebih bagus carikan yang lain yang bisa berjalan apa-apa, karena kasihan. oh gitu. Ya, kenapa? Saya tolak itu Pak, begini. Saya mau berurusan, uangku tidak ada. Kalau saya ambil nanti uang itu, kau tidak cukup dipakai bagaimana? Begitu, jadi cari yang lain. Saya tidak sanggup. Begitu. Jadi akhirnya waktu itu masjid itu dibangun Ya itulah pondasinya itu. belum selesai. Belum selesai sampai Oke. sekarang. Nanti Ustadz dan yang kasih selesai. Ilham. Jadi sekarang yang ada baru pondasinya. Bukan hanya pondasi sudah dibangun Pak itu. Sudah. Sudah diatapi itu. Oh, sudah diatapi. Oke. Cuma belum selesai. Belum selesai. Ya. Kurang apa Pak ini Pak? Ya nanti kita lihat sendiri di sana kekurangan. Nggak, siapa tahu saya sebutin aja Pak di sini Pak. Siapa tahu ada penonton yang mau, udah saya yang tutup gitu kan. Siapa tahu. Atap sudah Pak berarti. Atap sudah. Yang belum? Yang belum itu tinggal ini apa? Itu kan masih di atap. belum Tinggal dicor. pencornya itu belum. Dindingnya. Dinding juga belum. Oke. Masih butuh biaya kira-kira Ya, berapa masih Pak? butuh. Kira-kira berapa butuh Pak? Butuh banyak. Berapa kira-kira Pak? Ya, nanti Pak Ilham yang bilang. Berapa Pak Ilham? Hah? Oh, lagi masang spanduk. Oke. Nah, jadi maksud saya gini Pak. Kalau kita sebut jumlahnya, siapa tahu ada yang udah saya semua yang cover gitu. Seperti yang di mana? Morowali Utara ya. Di Morowali Utara waktu itu kita buat anggaran Pak untuk bangun masjid di Kampung Mualaf. Saya ingat anggarannya waktu itu 850 juta ya. Di cover satu orang Pak. Alhamdulillah kan gitu maksudnya. Ya siapa tahu ya Pak ya. Ya. Oh estimasi 300 kurang 350 juta. Oke, nah ya kita cuman membuka angka saja. Siapa tahu ada yang tergerak hatinya mau nutup, alhamdulillah. Itu kan Pak ya. Nah berarti masjid belum selesai. Apalagi Pak yang urgent Pak di sini? Kalau yang jalan tadi ke tanah wakaf, biar Dewan Dakwah aja Pak yang mikirin Pak. Masih banyak Pak itu. Masih banyak ya. Ya. Sementara itu dulu ya Pak ya, yang penting gitu ya. Ada lagi Pak. Ada lagi? Bibit durian. Oh bibit, durian. Ya mau ditanam di wakaf itu. Oh buat di tanah wakaf itu. Ya Dewan Dakwah yang cari bibit lah. Cuma begini. Udah dikasih tanah, mau minta bibit lagi. Cuma begini Pak, kalau bisa jangan cuma ditanam di sana supaya masyarakat juga ada dia tanam barangkali 1-2 pohon. Oh gitu, ya jadi kolaborasi ya Pak ya. Kompor beleduk. Loh ya kan siapa tahu kita bisa Iya. bisa karyakan bersama, saling menguntungkan ya Pak ya. Iya iya iya. Ya sementara itu dulu mungkin yang emergensi ya Pak ya. Iya. Paling penting adalah jembatan, kemudian kedua jalan, yang ketiga fasilitas kesehatan, Iya. yang keempat mesin giling padi ya Pak ya. Giling padi. Yang kelima air bersih Pak. Air Itu bersih. yang terakhir. Berarti pompa ya Pak ya. Iya. Ya. Oh, tapi listrik sudah masuk sini belum Pak? Baru mulai tiang. Sementara belum masuk belum tiang. dipasang tiangnya itu. Lampu ini lampu genset nih Pak ya. Ini Genset. genset. Tiang sudah masuk. Sudah masuk. Kabel? Belum. Oh kabel belum. Masuk tiang belum ditanam. Oh tiang baru masih digeletakin begitu Pak. Belum ditegakin. Kira-kira berapa lama lagi tuh Pak? Nggak tahu kita. Kalau menurut informasi Kalau belum selesai dari paling sana, dari dua bawah bulan kemarin. lagi. 2 bulan lagi. Ya mudah-mudahan nggak meleset ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi dari 2002 apa namanya satu dusun ini pindah sampai sekarang pun belum ada listrik Pak. Belum. Dulu kita di sini masih pakai Minyak tanah. minyak tanah. Polita. Polita. Ya jadi mohon maklum saya begitu nyampe sinyal blank semua Memang di sini signal tidak ada. ya. Tapi tadi saya melihat di Kalau situ di kan ada. puncak itu ada. Iya di situ kan ada sekolah Pak ya. Ada.
Itu berarti anak-anak dusun ini belajar di sekolah Belajar itu? di situ. Oke. Gurunya dari mana, Pak? Dari Mulawa naik kepala sekolahnya. Oh, kepala sekolahnya dari Mulawan. Dari Mulawan. Tapi Dai Dewan Dawa juga ngajar di situ? Ngajar di situ yang dua Oke. orang. Yang Dai Dewan Dawa ngajarnya apa aja, Pak? Agama. Agama, Kadang juga di situ pelajaran lain, matematika. matematika juga Bahasa yang lain. Indonesia di situ. Oke. Oke, jadi ya paling tidak pendidikan dapat, Ya. cuman kesehatan masih belum ada, ya. Sama akses jalan belum ada dan penggilingan padi, ya Pak ya. Iya. Jadi selama ini Bapak berasnya beli atau tumbuk sendiri? Tumbuk sendiri. Kalau hasil kita sendiri di sini itu hanya ditumbuk. Tumbuk sendiri. Besok kita mau demo ya Pak ya. Besok mau ada demonstrasi, kita mau lihat ibu-ibu di sini mau tumbuk padi. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, besok kita lihat. Jadi teman-teman ya, kita semua sekarang di sini, ini ceritanya menjelang Idul Adha ya. Jadi besok pagi kita akan sholat Id bersama-sama di halaman belakang kita ini. Kemudian diteruskan dengan penyembelihan hewan kurban besok ya. Iya. Juga akan ada pembagian sembako dan juga pembagian daging kurban kepada warga sini ya Pak ya. Nah, jadi besok warga sini insya Allah semuanya akan makan daging, daging kurban maksudnya. Ya. Jadi sudah berapa kali Pak di sini Pak diadakan kurban? Sudah 4 kali. 4 kali. Iya. Jadi ini tahun yang keempat Pak. Ini tahun keempat. Jadi 4 tahun berturut-turut belakangan. Iya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan rutin ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Memang harapan kita seperti itu. Memang. Iya. Jujur ya Pak Makwan ya. Ya mudah-mudahan setiap tahun Dewan Dakwah bisa membantu supaya ada kurban setiap tahun di sini. Iya. Kalau tidak ada kurban, warga sini tidak pernah makan daging atau gimana Pak? Paling kita cuma potong ayam saja. Potong ayam saja. Oke. Ya. Jadi bisa makan daging di desa ini hanya setahun sekali ya Pak ya? Iya. Tadi saya dengar Pak, kalau di sini kurban itu rata-rata semua sapi ya Pak ya? Sapi. Tidak ada kambing. Belum ada. Katanya banyak ular ya Pak ya di sini Pak ya? Banyak ular besar. Di sini? Iya. Apa soalnya kambing situ habis makan ular. Jadi Waktu saya tinggal pergi bikin rumahnya anak-anak di kampung sebelah, tinggal ke sana malam dimakan ular. kambing-kambingnya. Kambingnya 2 ekor. 2 ekor satu satu kali dia makan. Waduh. Maka itu tidak pernah kurban kambing Pak di sini. Gitu ya. Jadi kalau di sini kambing harga berapa Pak? Ada yang sampai 5 juta, 4 juta, mahal di sini. 4-5 juta. Dari besarnya kambing. Oh. Kalau sapi berkisar berapa Pak di sini? Kalau sapi dari besarnya juga. Dari besarnya. Ada yang 10, ada yang 15. Oh, ada yang 10 Kalau juta. besar ada 15. sampai 18. Ada kalau 18 besar. juta. Oke. Pak, ini kan desa ini kan boleh dikatakan tadi waktu kita jalan dari Palu ke sini, setelah pas kita sudah masuk itu kan banyak kebun sawit ya Pak ya di sini. Iya, Ini jadi memang ada perusahaan sawit ya Pak ya? ada. Tapi Sulawesi Barat yang punya pabrik. Oh Barat. Waktu masuk ke tengah sudah nggak ada, atau maksudnya yang di Sulawesi Tengahnya nggak banyak? Tidak ada pabriknya. Tidak ada pabriknya. Oh, Sawitnya saja ada, tapi fabriknya tidak ada. oh sawitnya saja. Pabriknya di Sulawesi Barat. Iya. Oke. Itu berarti ada nggak Pak bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan sawit itu ke desa-desa di sekitar mereka gitu? Kalau Kalau bagian selama kita ini macam di Bone Marawa kemarin ini, Belum. belum ada. Belum masuk. Oke. Harusnya kan ada ya Pak ya? Boleh Pak didatengin Pak sekali-sekali Pak? Oh cuma 2 desa. Tidak sampai ke sini. Tidak sampai. Oke. Kalau yang di belakang desa ini tidak ada perusahaan sawit. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini kan tadi kalau kita kan arah Palu kan ke sana ya Pak ya? Di sini. Iya maksudnya yang arah ke Bone Marawa kan. Iya. Kalau yang arah sebaliknya itu ada nggak Pak akses? ini ke timur ini Belum ada. belum ada akses ke sana. Cuma jalan setapak tembus ke Sigi, Oh. Kabupaten Sigi. Berarti boleh dikatakan dusun ini mentok ya Pak ya? Mantap.
mentok di sini saja. Jalan. Baik. Nah, jadi ya saya dan teman-teman dari Dewan Dakwah tadi juga sudah menyaksikan sendiri apa saja yang ada di dalam desa ini. Walaupun ada sekolah, tapi kami tadi juga melihat belum ada fasilitas kesehatan, jalannya masih sangat memprihatinkan, aksesnya apalagi, karena jembatannya juga sangat-sangat bukan memprihatinkan sih Pak, tapi menegangkan Pak. Menegangkan. Ya, jembatannya menegangkan Tidak karena seratal mustaqim. iya, tidak seratal mustaqim. Kalau jalannya sakartul maut. Karena tadi saya ditanya Pak sama Ustadz Ya. Idris Pak, itu jembatannya ini ya memprihatinkan ya. Saya bilang bukan memprihatinkan, itu menegangkan. Karena ketika kita lewatin kita tegang gitu. Ya, jadi ya saya kagum, saya salut Pak dengan Pak Rante dan keluarga besar yang ada di sini yang begitu sabar. Ya karena mungkin juga pilihannya tidak ada, tetapi tetap sabar menjalani dan juga tetap istiqomah. Itu yang penting, ya kan Pak ya? Alhamdulillah dari tahun 2022 kan sudah dibantu oleh dai-dai Dewan Dakwah ya. Makanya siapa tahu itu juga nanti bisa ditingkatkan supaya gini Pak, maksud saya. Mungkin juga anak-anak yang di sini itu bisa sekolah di sekolah-sekolahnya Dewan Dakwah Pak. Ada STD Muhammad Nasir di Bekasi. Gratis Pak, beasiswa. Nanti pulang bisa menjadi guru juga di sini gitu Pak. Ya kan? Nah, jadi maksud saya Bapak-bapak ini kan pasti ingin desa ini kan tidak begini terus, ya kan? Pasti harus maju, berkembang gitu kan. Ya walaupun butuh 10, 20 tahun atau 30 tahun mendatang, tapi paling tidak ada perkembangannya. Anak-anak yang ada di desa ini juga paling tidak bisa membangun desa ini. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Boleh ini Pak, apa namanya? Selain daripada yang tadi kita sebutkan kebutuhan yang mendesak di sini, mungkin dari Pak Maklon ada yang mau disampaikan gitu? Apalagi mungkin selain kebutuhan-kebutuhan itu tadi? Kalau selain kebutuhan itu tidak ada sudah. Tidak ada ya? Pokoknya istiqomah gitu Pak ya? Masih bertahan hidup saja di situ. Iya. Kalau orang anak-anaknya di sini banyak yang merantau keluar tak Pak? Ada yang merantau keluar? Anak-anak muda yang di sini? Satu-satu saja ya. Sedikit ya? Iya, sedikit. Jadi rata-rata Pak Maklon dan warga di sini rata-rata berkebun ya Pak ya? Berkebun. Tadi apa Pak? Duren, Sawit, coklat, kopi. coklat, kopi. Oke. Jualnya ke Ke Palu, sebelah. sebelah desa. Iya, Oh ada yang beli. ya ada. Nggak ke Palu lagi, cuma di situ saja. Oh itu apa? Apa? Ini Ada penada di sana. Pengumpul. Oke. Kita cuma jual di situ. Oke. Sawit lagi bagus Pak harganya sekarang. Oh, sekarang anjlok. Apa anjlok harga sawit ini? Hmm, Harga sawit sekarang sisa Rp600 di Kalau desa di sebelah ini. 600, Ya, kalau di pabrik sana kurang 1.200. 1.200. Kalau coklat Kalau coklat di sini 50.000 1 kilo. 1 kilo. Oke. Kalau kopi Kopi 40. 40.000. 40.000. Kenapa di sini tidak ada yang bikin itu Pak? Sarang burung walet? Hah? Namanya. Apa? Saya sendiri habis bangun saya bongkar lagi. Sama apa Pak? Burung hantu. Oh, di sini banyak burung hantu. Ya. Oke. Jadi karena banyak burung hantu, burung waletnya pada pergi. Oke. Nggak, maksud saya kalau ada sarang burung walet seperti yang di apa tadi? Pamaya. Bone Marawa itu kan banyak Pak ya? Banyak di sana. Ya, kalau daerah ke sana agak kurang burung ini burung hantu. Oh gitu. Tapi kalau sama kita di sini hama, minta ampun. Ya. Baik Karena- kalau gitu, Kurang kita berhasil. ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Rante ya. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap istiqomah ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap bisa menjalankan Islam dan belajar Islam terus Pak ya. Insya Allah teman-teman Dewan Dakwah juga bantu di sini. Sekarang ada berapa? 3 dai ya Pak ya yang di sini ya.
Dua. Dua. Oke, dua ya. Dua. Jadi mudah-mudahan mereka juga tetap bisa bantu pendidikan anak-anak di sini ya Pak ya. Iya, insya Ngomong-ngomong Pak nih sebelum saya tutup Pak nih ngomong-ngomong nih Pak ya. Ini umat Islam yang di desa Rio Pakapa ini sudah, yang laki-laki sudah sunat semua belum Pak? Kalau di dusun ini ada 13 orang yang belum anak-anak. Anak-anak, Anak-anak. belum sunat. Belum sunat. Yang dewasa sudah semua. Yang dewasa sudah semua. Orang tua Oh. sudah semua. Oke, berarti 13 ya Pak ya? 13 orang. 13, oke. Nanti coba program berikutnya ya Pak ya. Oh iya. Insya Allah program berikutnya nanti kita undang Dokter Iqbal. Teman saya ada Pak, dokter Bisa Pak. Pak Ano, ada satu permohonan kami. Ya, Artinya kalau boleh, oh, apa Pak? kami bawakan dulu apa namanya dari menteri dari tokoh agama dari Palu Oh, nikah isbat. untuk nikah isbak. Oh nikah. Karena di sini yang saya nikah ini kebanyakan anak di bawah umur. Oke. Jadi juga belum ada buku Belum ada nikahnya. surat nikah. Oke. Tidak dinikah apa bagaimana? Jadi kita Ada berapa mencegah- pasang Pak di sini yang belum? Empat Oh kurang lebih 4. pasang. Oke. Baik kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Rante, Pak Maklon, Pak Tia. Ya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan warga desa ini semuanya tetap istiqomah. Ya Pak ya. Dan juga insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Gitu Pak. Nah saya juga berpesan mudah-mudahan warga desa Rio Pakapa ini semuanya tidak mudah didangkalkan akidah gitu Pak atau dimurtadkan ya Pak ya. Karena Masa ini saya masih hidup Pak. ya karena ini kan semuanya 24 tahun yang lalu nih hijrah Ya. karena syahadat massal. Jadi ini pasti kebal dengan kegiatan misionaris apa ya? Oke, alhamdulillah. Baik kalau gitu kita pamit undur diri ya. Ya. Mohon doanya supaya besok kita bisa melaksanakan sholat Id ya, Ya. pada hari raya Idul Adha besok pagi di sini. Dan juga mohon doanya besok kita juga akan memotong hewan kurban di sini sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Juga buat ini buat donatur yang budiman nih ya. Tadi sudah mendengarkan apa yang dibutuhkan di desa ini. Mudah-mudahan buat donatur yang budiman ada yang mau menyisihkan rezekinya untuk menjadi kebaikan di dunia dan akhirat ya. Insya Allah kalau menebarkan kebaikan yang dipakai oleh orang banyak, apalagi yang pakai muslim, insya Allah itu menjadi amal jariah ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Barakallahu fikum, kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Pak Maklon terima kasih ya. Pak Tia makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.